Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 di video kali ini akan menjelaskan tentang teori perilaku dan teori menyimpang. Kelompok 9 beranggotakan Ajeng Naura Ramadhani, NIM 07041282530113, Asyifa Ananta, NIM 07041282530140, Nasira Maisara Anggita Siregar, NIM 07041282530138. Pendahuluan, manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, membentuk pola-pola perilaku yang beragam. Dalam kajian sosiologi, pemahaman terhadap perilaku manusia tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial di mana mereka berada. Setiap individu terikat dengan norma, nilai, dan struktur sosial yang telah ada sebelumnya. Perilaku manusia dapat dipahami sebagai respon terhadap berbagai pengaruh dari lingkungan sosial, baik berupa tekanan, harapan, maupun peluang yang tersedia. Namun, tidak semua perilaku manusia sejalan dengan harapan masyarakat. Ada kalanya individu atau kelompok menunjukkan perilaku yang dianggap menyimpang dari norma-norma berlaku, menciptakan dinamika sosial yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Teori perilaku ini dibagi dengan beberapa subjek. Yang pertama, teori behavioral. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung bertindak berdasarkan pengalaman mereka mengenai hasil yang muncul dari perilaku tersebut. Kalau suatu perilaku diberi penghargaan, maka akan diulang. Tapi kalau diberi hukuman, maka akan dihindari. Yang kedua, ada teori pertukaran. Melihat interaksi sosial sebagai proses pertukaran yang dimana individu berusaha mendapatkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Individu akan terlibat dalam hubungan sosial jika imbalan yang didapat lebih besar dari usaha yang dikeluarkan. Lalu teori perilaku yang ketiga yaitu teori pembelajaran sosial, di mana manusia belajar bukan hanya dari pengalaman sendiri, tapi juga dengan mengamati orang lain. Contohnya, anak belajar sopan santun dengan meniru cara bicara orang tuanya. Selanjutnya ada teori menyimpang. Nah, teori ini dapat didefinisikan sebagai perilaku yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nah, yang pertama ada teori asosiasi diferensial. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan orang lain, terutama orang-orang yang berperilaku menyimpang. Misalnya, anak yang tumbuh di lingkungan teman-temannya sering mabuk, berjudi, atau berkelahi besar, kemungkinan dia juga akan ikut-ikutan. Selanjutnya ada teori labeling. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang menjadi menyimpang karena masyarakat melabelinya demikian setelah ia melakukan penyimpangan awal. Misalnya, orang yang pernah sekali mencuri lalu dicap sebagai pencuri, bisa terdorong untuk terus melakukan pencurian karena identitas itu melekat padanya. Lalu ada teori strain. Teori ini menjelaskan perilaku menyimpang muncul karena adanya ketidakcocokan antara tujuan yang ditetapkan oleh masyarakat dan cara-cara yang sah untuk mencapainya. Jika akses ke cara sah terbatas, sebagian orang memilih cara menyimpang untuk mencapai tujuan. Misalnya, masyarakat menekankan bahwa kaya sama dengan sukses. Namun, tidak semua orang punya akses ke pendidikan atau pekerjaan yang layak. Akibatnya, sebagian orang mengambil jalan pintas seperti mencuri untuk memperoleh uang. Selanjutnya ada teori konflik. Teori konflik berupa perilaku menyimpang hasil dari ketidaksetaraan sosial dan ekonomi serta konflik kepentingan antara kelompok yang berkuasa dan tidak berkuasa. Misalnya, orang miskin yang mencuri sepotong roti dihukum berat, tapi pejabat yang korupsi miliaran bisa lolos dengan hukuman ringan. Dan yang terakhir yaitu teori kontrol sosial. Seseorang berperilaku menyimpang karena lemahnya ikatan sosial dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Misalnya, anak yang dekat dengan orang tuanya biasanya lebih terkontrol karena takut mengecewakan. Tapi, kalau hubungan dengan keluarga lemah, dia bisa lebih mudah terjerumus pada penyimpangan. Kesimpulannya, perilaku manusia itu rumit dan butuh pemahaman dari berbagai sudut pandang. Teori-teori tentang perilaku dan penyimpangan sosial memang berguna untuk menganalisis, tapi teori ini juga harus terus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang selalu berubah. Kita perlu menggabungkan berbagai teori untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan bisa mengatasi masalah perilaku manusia di zaman sekarang dengan lebih baik. Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang teori perilaku dan teori menyimpang. Kami sangat berharap apa yang kami sampaikan di video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.